Where my shit is? It's here! Where is it? It's here! Blow your fucking head off if you don't tell me what. Drop it. Wife and daughter, and what? They just forget about that? They're just gone? Death Wish, sebuah film bergenre crime and action yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang dokter sekaligus berperan sebagai seorang suami dan juga ayah dalam keluarga kecilnya. Hidupnya yang nyaman dan damai bersama keluarganya tiba-tiba harus terusik karena di suatu malam rumahnya disatroni oleh kawanan perampok sehingga harus membuat istrinya pergi untuk selama-lamanya. Akibat dari kejadian itu, proses hukum yang sangat lambat dan terkesan berbelit-belit dirasa tak dapat membantu menemukan para pelaku, sampai akhirnya sang dokter dengan terpaksa mencari keadilan sendiri untuk membalaskan dendamnya. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ulas alur cerita filmnya. Tingkat kriminal di kota Chicago melonjak tajam secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan berbagai macam tindakan kriminal lainnya. Hal itu membuat semua warga Chicago mulai dilanda kecemasan dan ketakutan. Setiap hari hampir setiap rumah sakit dipenuhi oleh pasien baru yang mengalami luka tembak, tusukan parah, bahkan berujung dengan kematian. Dan kisah ini akan terfokus pada seorang dokter bernama Paul. Tingkat kriminal di Chicago membuat hampir setiap hari ia menangani korban dari kegiatan brutal yang terjadi setiap harinya dan setiap waktunya. Beberapa hari kemudian, di sebuah rumah yang lokasinya jauh dari lokasi tindakan kriminalitas, Paul tinggal bersama keluarga kecilnya, hidup tenang, dan bahagia bersama istrinya bernama Lucy dan anak gadis sematawayang mereka bernama Jordan. Paul memiliki kehidupan yang sejahtera, baik secara ekonomi maupun kehidupan secara finansial, dan hal itu membuat Paul dan keluarganya tidak pernah merasakan efek atau dampak dari kejahatan yang terjadi. Suatu hari, saat ia dan keluarganya mengunjungi sebuah restoran, terlihat seorang tukang parkir membantu memarkirkan mobilnya. Namun, tanpa Paul sadari, orang tersebut secara diam-diam memotret alamat rumah Paul yang berada di layar GPS mobilnya, dan hal itu adalah awal dari mimpi buruk yang mengerikan dalam hidup Paul. Sampai di suatu malam, Paul terlihat kembali tengah sibuk bekerja lembur di rumah sakit tempat ia bekerja. Istri dan anak gadisnya yang baru saja pulang tak menyadari sebuah mobil yang terparkir tidak jauh dari halaman rumah mereka. Di dalam, Lucy yang sedang berada di dapur tiba-tiba dibuat kaget ketika melihat jendela dan pintu sudah dalam keadaan terbuka, dan saat itu juga, ia mulai merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres. Pikiran negatif yang mulai menyerang membuat Lucy menyuruh Jordan untuk segera turun dari kamarnya. Tak selang berapa lama, ia pun melihat jejak kaki di lantai, dan Lucy semakin yakin kalau ada seseorang yang masuk ke dalam rumah mereka. Benar saja, Jordan yang masih berada dalam kamar pun langsung dibungkam dan sebuah pistol ditodongkan tepat di kepalanya. Mom. Ternyata, 3 orang perampok bertopeng sudah berhasil masuk ke dalam rumah mereka. Pria yang satu pun menyuruh 2 pria lainnya untuk mengikat Jordan dan diperingatkan untuk tidak berbuat macam-macam. Sementara dia sendiri akan ikut bersama Lucy untuk membuka brankas dan menggasak semua harta benda yang ada. Saat Lucy memberikan semua hartanya di lantai bawah, terlihat si pria justru malah memainkan pistolnya di paha Jordan. Beruntung pria satunya mengecam tindakan tersebut sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Jordan untuk mengambil pisau dan mencoba melawan mereka berdua. Namun apalah daya, saat si perampok yang satunya lagi datang,
Istri Paul dan anak gadisnya pun ditembak saat itu juga. Mengetahui hal itu, Paul pun harus merelakan sang istri tercinta pergi untuk selama-lamanya dan anak gadis semata wayangnya menderita koma. Tak ada yang dapat Paul lakukan selain dengan berat hati mengantarkan kepergian sang istri ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Hingga saat dirinya mengantar sang mertua pulang, dia melihat beberapa orang asing yang tengah masuk ke perkebunannya. Di situ sang mertua mengambil senapan dan menembak mereka untuk menakutinya. Sang mertua pun mengatakan pada Paul agar tidak bergantung pada kepolisian karena polisi selalu datang ketika tindak kriminal itu sudah terjadi dan jika seorang pria ingin melindungi keluarganya, maka ia harus melakukannya sendiri apapun risikonya. Berhari-hari setelah kejadian tersebut, akhirnya Paul memutuskan untuk mencari dan membeli sebuah senjata demi melindungi dirinya sendiri. Namun, ternyata diperlukan izin resmi, dan Paul harus mengikuti prosedur untuk dapat memiliki sebuah senjata. Paul kemudian memutuskan untuk pulang dan berencana mengurus surat izin resmi itu untuk mendapatkan senjata tersebut. Hingga suatu hari, saat dirinya sedang menangani pelaku kejahatan yang terluka, tak sengaja pistol yang berada di saku belakang celana korban terjatuh. Paul pun diam-diam menyembunyikannya pistol tersebut, dan dari situ Paul mulai belajar menggunakan pistol itu secara otodidak dari sebuah video tutorial penggunaan senjata api. Saat melihat kondisi anak gadisnya semakin menurun, Paul pun memutuskan untuk pergi keluar dan masuk ke wilayah yang rawan kejahatan hingga tibalah Paul di sebuah jalan sepi. Secara kebetulan, ia melihat pasangan yang tengah dirampok. Sontak, Paul langsung meneriakinya hingga dirinya mendapatkan perhatian dari penjahat itu. Saat mobil melaju ke arahnya, Paul kemudian menembak mereka beberapa kali hingga membuat mereka kehilangan seimbang dan menabrak tiang lampu jalan tol. Paul pun sempat terluka di tangannya dan tentu saja, karena hal itu adalah pertama kalinya ia menggunakan senjata. Di sisi lain, kita akan melihat seorang wanita yang tengah mengabadikan momen tersebut di mana itu akan menjadi sebuah awal aksi yang dilakukan Paul, akhirnya menjadi viral. Tak lama, salah seorang penjahat pun keluar dan akan menghampiri Paul. Namun tangan kanan Paul yang terluka sedikit menyulitkan untuk dirinya. Akhirnya, dengan terpaksa, ia mencoba menggunakan tangan kirinya untuk menembak penjahat itu hingga tewas. Setelah melakukan itu, Paul pun seakan merasakan sebuah sensasi yang sangat memuaskan adrenalinnya, dan tanpa pikir panjang, ia menghampiri penjahat yang satunya lagi dan melakukan hal yang sama, di mana akhirnya Paul bisa menyingkirkan sebagian sampah masyarakat yang masih berkeliaran di muka bumi. Setelah kejadian itu, sang korban pun bersaksi kalau orang tersebut tiba-tiba datang layaknya superhero yang dikirim untuk menyelamatkan manusia dari kejahatan yang melanda. Wanita yang merekamnya juga menuturkan kalau sang superhero memakai jaket hoodie dan melenyapkan setiap nyawa yang berbuat jahat. Berita tersebut pun dengan cepat menyebar dan menjadi viral di media sosial hingga suatu hari, saat akan menangani seorang pasien yang masih anak-anak, dia melihat keluarga tersebut tertembak di bagian kaki. Saat ditanya, si anak pun menjawab bahwa hal itu dilakukan oleh seorang pria kulit hitam yang suka menjual es krim di wilayahnya, di mana orang tersebut sebenarnya menjual narkoba dengan kamuflase sebagai penjual es krim. Bermodalkan alamat si anak secara terang-terangan, Paul datang ke sana dengan kerai jaket hoodie-nya dan tanpa berpikir panjang, Paul pun menembak si pelaku tepat di siang hari. Last customer. Insiden kedua tersebut pun kembali meresahkan dua orang detektif bernama Kevin dan Leonor, yang dimana mereka berdua adalah detektif yang sama yang menangani kasus Paul. Akhirnya, kedua detektif tersebut menemukan sebuah fakta bahwa si pelaku adalah orang yang sama dengan kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu.
Di sisi lain, Paul pun terus melatih kemampuan menembaknya di garasi rumahnya tersebut hingga suatu hari saat dirinya menangani pasien yang terluka. Ia melihat jam tangan istrinya terpasang di lengan kiri pasien itu. Paul pun menyadari bahwa orang itu adalah salah satu pelaku pembunuhan istrinya, dan setelah pelaku tersebut dinyatakan mati, Paul dengan cepat mencari ponsel si pelaku, kemudian mencari informasi di mana dia bisa mendapatkan pelaku yang lain. Di sana Paul menemukan fakta bahwa orang tersebut adalah orang yang memarkirkan mobil waktu itu dengan sebuah foto alamat rumahnya di handphone pelaku. Tibalah Paul di sebuah toko yang menjual barang curian, dan Paul akhirnya memulai misi perburuan pelaku pembunuhan keluarganya. Ketika sang pemilik toko menyadari bahwa Paul adalah salah satu korban kejahatan teman-temannya, dia langsung menghubungi salah satu pelaku untuk datang ke sana. Namun, ketika si pemilik toko akan mengambil senjata, Paul dengan gerakan cepat langsung menancapkan sesuatu dengan keras tepat di tangan si pemilik toko, kemudian yang meminta si pemilik toko untuk menunjukkan di mana barang-barang miliknya disimpan. Di sana akhirnya Paul pun bisa mendapatkan kembali cincin miliknya, namun tiba-tiba salah satu teman pelaku tersebut datang dan mencoba menembaki Paul. Namun apesnya, ia salah menembak sehingga mengakibatkan si pemilik toko pun tewas seketika. Akhirnya terjadilah baku tembak antara Paul dan si pelaku, dan ia pun kalah karena pelaku kehabisan peluru. Dengan cepat Paul mengambil ponselnya untuk mendapatkan pelaku yang lain. Tapi saat Paul lengah, pelaku berhasil menendang Paul hingga tersungkur. Saat Paul akan dihabisi, tiba-tiba bola bowling menggelinding hingga jatuh tepat di atas kepala pelaku yang membuatnya tewas seketika. Atas insiden ketiga tersebut, pria berhoodie misterius semakin hari semakin viral dan menjadi headline news di Chicago. Suatu hari, detektif dan Kevin datang berkunjung ke kantor Paul untuk memberitahukan kabar baik kalau salah satu pelaku pembunuh istrinya sudah tewas tadi malam. Di sana Paul menjawab berpura-pura kaget dan berterima kasih mendengar hal itu. Padahal mereka tidak tahu kalau semua itu dilakukan oleh Paul sendiri. Suatu malam dengan informasi yang didapat dari ponsel milik teman si pelaku, Paul kemudian mendatangi pelaku selanjutnya yang merupakan seorang mekanik bengkel di mana pria itu adalah pria yang menggesek-gesekkan pistolnya ke paha Jordan di malam kejadian perampokan tempo hari. Tak perlu menunggu lama, Paul langsung mengambil kunci Inggris lalu memukul pria tersebut hingga pingsan. Saat tersadar, si pelaku sudah dalam keadaan terikat dengan posisi terbaring, kemudian Paul menyuntikkan sesuatu di bagian kaki si pelaku, dan kemudian dia menyayat kulit paha pria tersebut. Paul yang berprofesi sebagai seorang dokter tentu saja dengan mudah mengetahui titik syaraf di mana yang akan membuat pria itu merasakan kesakitan yang luar biasa, dan itu dia lakukan untuk memaksa si pelaku mengatakan identitas pelaku ketiga yang ikut dalam kejadian tersebut. Setelah selesai, Paul pun meninggalkannya dan si pelaku pun tewas dengan mobil yang terjatuh tepat mengenai kepalanya. Beberapa hari kemudian, saat Paul menemani Jordan yang sudah mulai kembali pulih, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari si pelaku ketiga, di mana pria tersebut mengancam Paul dengan mendatangi Paul secara langsung. Singkat cerita, Jordan sudah tersadar dari komanya dan dinyatakan sudah boleh pulang ke rumah, dan disitulah Paul mulai menyusun sebuah rencana peperangan di mana Paul datang kembali ke toko senjata dengan membeli beberapa senjata api berkaliber besar. Malam harinya Paul menyuruh anaknya untuk bersembunyi karena malam itu Paul tahu pelaku selanjutnya akan mendatangi rumahnya. Paul pun mengelabui pasukan si pelaku dengan menempatkan sebuah guling di tempat tidur Jordan, sehingga mereka pun mengira kalau guling itu adalah Jordan yang sedang tidur. Dengan penuh amarah dan dendam yang merasuki pikirannya, Paul dengan mudah membantai pasukan pelaku hingga mereka satu persatu tewas di tempat. Ketika Paul masuk ke dalam ruang rahasianya, ternyata disitulah pelaku berada dan dari belakang Paul ditembak di bagian samping perutnya. Namun untungnya dengan persiapan yang sangat matang, ia mengambil senjata yang sudah disiapkan di bawah meja
dan langsung menembak si pelaku hingga tewas saat itu juga. Sementara itu, detektif Leonor dan Kevin pun tidak dapat menemui bukti atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh Paul, dan akhirnya mereka menganggap kejadian tersebut sebagai bentuk pembelaan diri yang dilakukan oleh Paul. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Paul dan anak gadisnya selamat dan hidup normal kembali.